Take that, or will you fucking fight back? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Musafa di channel Mas Bos 1486. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang materi anak SMK, yaitu di sini mau membahas tentang materi IP address dan biner. Karena materi ini adalah materi yang sangat dasar di SMK, khususnya SMK jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Kami melihat bahwa anak-anak setelah kelas 12 itu banyak yang belum paham tentang dasar-dasar dari IP address, dan ini adalah materi yang paling sering digunakan untuk jaringan. Oke, simak terus video saya sampai selesai biar teman-teman paham tentang apa itu IP address dan bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke desimal dan desimal ke biner. Saya ingatkan lagi untuk terus dukung channel saya ini dengan cara diklik subscribe agar terus berkembang dan bermanfaat. Baik, apa itu IP address? Teman-teman bisa browsing sendiri di internet tentang IP address. Kalau saya menganalogikan IP address itu adalah sebuah alamat rumah. Jadi setiap rumah itu pasti memiliki nama jalan dan nomor rumah. Apa sih IP address itu? Jadi kalau menurut saya IP address itu adalah sebuah identitas yang berbentuk angka yang digunakan untuk perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan. Jadi setiap perangkat jaringan, entah itu komputer, laptop, HP, dan lain sebagainya yang bisa terhubung dengan jaringan atau internet, itu pasti memiliki IP address. Mustahil sebuah perangkat jaringan itu bisa terhubung ke internet tetapi tidak memiliki IP address, seperti itu. IP address sendiri terdiri dua kandungan. Yang pertama adalah network ID, atau kalau network ID itu artinya pengalamatan jaringan. Kemudian yang kedua host ID. Host ID itu adalah pengalamatan host perangkat pada jaringan. Kalau saya menganalogikan, network ID ini adalah nama jalan, kemudian host ID adalah nomor rumah. Jadi setiap rumah itu pasti ada nomornya dan berada di jalan tertentu, seperti itu. Sehingga ketika ada pos mengirim surat kepada alamat tersebut, itu cara mencarinya mudah. Di jalan ini, jalan A dengan nomor sekian. Setiap host ID tidak boleh sama dengan host ID lainnya. Jadi masing-masing perangkat komputer itu IP-nya nggak boleh sama dengan komputer yang lain. Jika terjadi seperti itu, maka yang terjadi adalah nanti internetnya tidak jalan atau tidak nyambung. Ini biasanya disebut dengan collision atau konflik, seperti itu. Bagaimana dengan kita ketika mengirim surat, alamatnya nggak jelas, alamat rumahnya sama, nomornya sama, jalannya sama, maka surat itu tidak akan sampai, pasti akan kembali dibawa lagi oleh posnya. Begitu pula dengan di internet. Kemudian di sini ada juga kelas-kelas IP. Kelas-kelas IP itu ada 5. Kelas A itu mulai dari 1 sampai 126.
kemudian kelas B. Kelas B itu mulai 128 sampai 191, dan kelas C itu mulai 192 sampai 224. Kemudian kelas D itu, maaf ini bukan 223. Kemudian kelas D itu 224 sampai 239, dan kelas E mulai 240 sampai 255. Setiap IP address di version 4 ini selalu memiliki 4 oktet, dan masing-masing oktet nilainya 8 bit. Ini sudah protokol internasional, aturan internasional pada jaringan. Jadi formatnya gini, dot dibagi menjadi 4 oktet dan dipisahkan dengan titik seperti ini. Masing-masing angka ini, masing-masing bagian yang dipisahkan titik ini namanya oktet. Jadi untuk IP version 4 ini nilainya 32 bit. Setiap kelas-kelas IP, kandungan network ID dan host ID itu berbeda. Ketika di kelas A, network ID ada di 8 oktet pertama. Jadi yang pertama ini adalah network ID. Misalnya di sini 10, ini 100. Sini 125, di sini 2. Yang 24 oktet berikutnya adalah host ID. Seperti itu untuk kelas A. Kemudian untuk yang kelas B itu rentangnya mulai 128 sampai 191. Misalnya di sini 150 titik 30 titik 1 titik 200 titik 5 misalnya. Ini juga nilainya 32 bit. Jadi masing-masing oktet nilainya 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Kemudian untuk kandungannya, kalau kelas B ini 50-50, jadi 16 oktet yang pertama itu network ID, dan 16 oktet yang kedua itu adalah host ID. Ini untuk kelas B. Kemudian kelas C, rentangnya mulai 192, misalnya di sini 192, 130, 100. 90.3. Ini juga 32 bit. Kalau kelas C ini network ID-nya ada di 24 oktet pertama, kemudian host ID-nya itu adalah di 8 oktet yang terakhir, atau oktet terakhirnya 8 bit, maksudnya 8 bit yang terakhir. Seperti itu. Jadi ini untuk kandungan dari IP address. Ada network ID dan host ID, dan masing-masing itu berbeda tempatnya. Kelas A digunakan untuk jaringan luas, kelas B untuk jaringan sedang, dan C untuk jaringan kecil. Biasanya kelas C ini yang sering digunakan untuk jaringan lokal. Nah, sekarang kita ke bilangan biner. Kalau bilangan biner saya menggunakan bantuan Excel. Angka yang terdiri dari angka 0 dan angka 1. Jadi komputer itu membaca bilangan hanya dua ini, 0 dan 1.
0 diartikan on, 0 diartikan off, dan 1 diartikan on. Bisa juga 0 diartikan negatif, 1 diartikan positif. Yang penting komputer hanya mengenal dua bilangan ini, 0 dan 1. Nah, tadi IP address itu yang digunakan mulai dari 1 sampai 255. 1 sampai 255. Ini semuanya harus dikonversikan ke bilangan biner IP ini. Ini bentuknya desimal. Komputer nggak bisa membaca bilangan desimal. Biasanya komputer itu membaca bilangan biner. Ini sering kali keluar di soal-soal ujian, jadi anak-anak kadang bingung menjawabnya. Kali ini saya ajari tentang konversi bilangan biner. Kita fokus pada angka 1 sampai 255 saja, karena ini yang mesti keluar di soal. Jadi soal itu tidak mungkin keluar sampai lebih dari 255 ini. Karena kalau lebih dari 255, maka nanti nilai binernya tidak 8 bit tapi menjadi 9 bit atau lebih. Nanti kita buktikan. Sekarang langsung kita contohkan. Saya memiliki IP address kelas C itu 192. Biasanya yang sering keluar ini 168.101. Ini adalah IP, sini satu kurang menarik, 15. Ini adalah IP kelas C. Masing-masing oktet ini kita konversikan ke bilangan biner menjadi 8 bit. Yang pertama dari 192. Sebelum kita konversikan, saya kalau menerangkan ke anak-anak sering menyampaikan kita harus hafal dengan deretan angka ajaib. Bisa dimulai dari nilai yang paling kecil atau nilai yang paling rendah. Nilai yang paling kecil adalah 1, nilai yang paling tinggi adalah 128. Kalau dimulai dari 1, angka ini kita kalikan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. Serba dikalikan 2. Itu kalau kita menderetnya dari bilangan terkecil. Tapi kalau kita menderetnya dari bilangan yang terbesar, yaitu kita harus ingat dengan angka 128. 128 kita turunkan dengan cara dibagi 2, 64. 64 dibagi 2, 32. 32 dibagi 2 ada 16. 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Ketika kita memulai dari angka yang kecil, maka kita nulisnya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri sini. Tapi kalau kita menulisnya dari yang paling tinggi, maka dari kiri ke kanan. Kalau dari yang kecil itu dikalikan 2, kalau yang dari yang paling tinggi dibagi 2. Kenapa saya ini katakan bilangan ajaib? Gini, IP yang digunakan 1 sampai 255. Sedangkan angka ini mulai 128 sampai 1 ini atau 1 sampai 128 ini bisa membentuk seluruh angka yang ada di sini mulai 1 sampai 255. Contoh 15. 15 itu kita membutuhkan angka 8. Kita juga membutuhkan angka 4. 8 tambah 4 12. Kita membutuhkan angka 2. 12 ditambah 2, 14, dan kita membutuhkan angka 1. Jadi ini totalnya 15. Seperti itu. Nanti kita mau mengkonversikan bilangan biner 7 misalnya. 7 ini binernya berapa?
7 ini berarti binernya adalah, untuk membentuk angka 7 ini kita butuh angka 4, angka 2, dan angka 1. 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya 7. Sehingga binernya 7 adalah 1 sebanyak 3 kali. Ini kalau dibuat 4 bit berarti di sini dikasih 0. Itu. Nah, sekarang kita ke 8 bit. Kita mau bentuk angka 192. Jadi 192 itu adalah 128 ditambah 64. Ini hasilnya 192. Yang lain yang nggak dipakai kita kasih kosong. Sehingga biner dari 192 itu adalah 1 2 kali, nolnya 6 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing ini nilainya adalah 1 bit. Sehingga ini kalau ditotal semuanya ada 8 bit. Ini adalah binernya 192. Kemudian kita mau membentuk angka 168. 92, kemudian sekarang 168. 168 ini kalau dibinerkan berarti kita butuh 128 dan butuh ini biner dari masing-masing ini, IP ini. Kemudian, sekarang kalau kita mau membalik, kita menghitung dari biner ke desimal. Biner ke desimal, berapa hasil dari biner berikut? Ada biner selalu 8 bit ya, ada biner seperti ini, 110010001. Berapa ini nilainya? Kita tinggal masang di sini saja. 1100 1001.
Ini saya hapus dulu. Terus kita jumlahkan yang ada nilai satunya saja. Yang 0 berarti nggak dipakai. Berarti 128 tambah 192 ditambah 8, 200 tambah. Berarti nilainya ini adalah 201. Jadi nilainya dari 128 ditambah 64 itu 192, kemudian ditambah 8 itu 200, kemudian tambah 1 itu 201. Misalnya lagi ada biner dengan nilai 01111 2345 001. Apa ini binernya? Kita hitung saja. Di sini 0 4 kali, 02 kali, kemudian 1. Berarti yang dipakai 64, 32, 96, tambah 16, 112, ditambah 8, 120, ditambah 1, 121. Seperti itu. Cukup mudah, ya? Sebenarnya banyak cara mengkonversi bilangan biner ke desimal dan desimal ke biner. Silakan teman-teman cari di YouTube, di Google, banyak sekali. Tetapi saya selalu merekomendasikan ini kepada anak karena ini saya anggap lebih mudah. Anak-anak lebih suka penjumlahan daripada perkalian dan pembagian. Kalau cara yang lain yang menghitung dari biner ke desimal itu menggunakan perkalian, kemudian menghitung desimal ke biner menggunakan pembagian. Kita coba sekarang menggunakan yang pembagian. Untuk yang pembagian dari desimal ke biner itu selalu dibagi dengan 2. Contoh di sini 1 angka 100. 100 ini kita bagi 2. Hasilnya 100 dibagi 2 hasilnya 50. Ketika pas, nggak ada sisa, nggak ada koma, pas 100 kalau dibagi 2 50, maka di sini kita tulis 0 karena nggak ada sisa. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Di sini pas juga 0. Kemudian 25 dibagi 2 hasilnya 12,5. Kita tulis 12-nya, kemudian sisa 1. 12 dibagi 2 hasilnya 6, itu pas, nggak ada sisa, kita tulis 0. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3, itu juga pas, nggak ada sisa. Kemudian 3 dibagi 2, itu hasilnya 1,5. Kita tulis 1 dan sisa 1. Kemudian cara menulis binernya itu dari bawah sini, samping, terus ke atas. Maka binernya adalah 1, 11, 00, 100. Kita buktikan angka ini kita tulis dari belakang. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nggak, yang ini diisi 0, nggak dipakai. Jadi cara menulisnya dari belakang. Apakah benar ini nilainya 100? Kita buktikan. 64 ditambah 32, 96 ditambah 4. Kita jumlahkan yang ada angka satunya saja. Sehingga hasilnya 100. 96 ditambah 4 hasilnya 100. Seperti itu. Itu kalau yang pembagian. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya lebih suka yang menggunakan deretan angka ajaib. Jadi kalau menggunakan deretan ajaib, kuncinya adalah kita tahu nilainya. Kalau kita awali dari angka yang paling kecil yaitu 1, kita kalikan 2. Kita tulisnya dari kanan ke kiri. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 dikali 2, 128. Ini nggak usah dikalikan 2 lagi, karena lebih dari 255.
Jadi itu kenapa kok IP yang digunakan 1 sampai 255, karena kalau lebih dari 255 itu nilainya tidak 8 bit. Sedangkan aturan internasional, protokol dari jaringan internasional bahwa IP version 4 nilainya tiap oktet harus 8 bit. Kita buktikan kalau memang lebih dari 255 itu nilainya lebih dari 8 bit. Sekarang kita hitung angka 257. Ketika ini semua digunakan, maka hasilnya hanya 255. Nah, kan kurang 2, sehingga harus nambah di sini. 128 kali 2, 256. Kalau ini baru kita bisa menggunakan. Tapi nilainya nanti jadinya 9 bit. Berarti 256 ditambah 1. Yang lain 0. Nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadinya 9 bit. Ini tidak sesuai dengan kaidah internasional, aturan internasional tentang pengalamatan jaringan. Oke, itu tentang konversi bilangan biner dan desimal dan juga tentang IP address. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara diklik subscribe biar terus berkembang dan bermanfaat. Jika memang video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya biar bermanfaat untuk orang lain juga. Baik, cukup di sini dulu pertemuan kita kali hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini biar terus berkembang dengan cara diklik subscribe dan juga silakan di komentar jika ada pertanyaan dan juga di like jika memang Anda menyukai video ini. Untuk kesalahannya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.